Di atas ring, setiap sabuk punya makna. WBA, WBC, IBF, dan WBO, 4 mahkota yang dianggap puncak kejayaan dunia tinju. Tapi di balik kemilau itu, ada satu sabuk lain yang selalu berdiri di pinggir panggung, yaitu sabuk IBO. Dia sah, punya sejarah, dan bahkan pernah melingkar di pinggang juara besar seperti Lennox Lewis, Anthony Joshua, hingga Gennady Golovkin. Tapi entah kenapa, dunia tinju seolah menutup mata. Mengapa sabuk IBO tak pernah dianggap sejajar dengan 4 sabuk besar dunia? Inilah jawabannya. Tahun 1988, ketika dunia tinju profesional mulai terpecah oleh banyaknya badan pengatur dan politik promotor, seorang pengusaha bernama John William Dadono punya ide sederhana: membangun organisasi tinju yang lebih jujur dan terukur. Dari ide itulah lahir International Boxing Organization atau IBO. Organisasi ini resmi terdaftar di Illinois pada tahun 1992. Tapi perjalanan panjangnya baru benar-benar dimulai 5 tahun kemudian. Tahun 1997, kantor pusat IBO dipindahkan ke Florida, dan disinilah muncul sosok penting yang kemudian menjadi wajah organisasi bernama Ed Levin. Dia seorang penggemar tinju sejati, promotor berpengalaman, dan pria yang percaya bahwa peringkat petinju seharusnya ditentukan oleh data, bukanlah politik. Levin memperkenalkan sistem baru yang belum pernah digunakan di dunia tinju sebelumnya, yaitu computerized ranking, sebuah algoritma yang menilai performa petinju secara objektif berdasarkan hasil pertandingan, kualitas lawan, dan aktivitas mereka di ring. Sederhana tapi revolusioner. Bersama tim kecilnya di Florida, Levin berusaha menjadikan IBO sebagai transparansi di tengah dunia tinju yang seringkali penuh intrik. Tidak ada sabuk versi super, reguler, atau interim. Hanya satu juara untuk di setiap kelas. Namun idealisme itu tak mudah diterima. 4 badan besar, WBA, WBC, IBF, dan WBO sudah lebih dulu menguasai panggung utama, lengkap dengan dukungan jaringan televisi, sponsor, dan promotor raksasa. IBO harus berjalan sendiri, pelan tapi konsisten. Bagi sebagian orang itu hanya sabuk pelengkap, tapi bagi Ed Levin itu adalah bukti bahwa kejujuran masih bisa hidup di tengah industri yang dikuasai uang dan pengaruh. Tapi jika IBO punya niat sebaik itu, kenapa sampai hari ini sabuknya tetap tidak diakui dengan 4 sabuk besar lainnya? Pengakuan tidak selalu lahir dari keadilan. Seringkali dia dibentuk oleh kekuasaan, sejarah panjang, dan uang besar yang mengalir di balik layar. Itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi IBO sejak hari pertama mereka berdiri. WBA sudah ada sejak tahun 1921. WBC berdiri pada tahun 1963, IBF muncul pada 1983, dan WBO di tahun 1988, tahun yang sama dengan IBO. Namun 4 organisasi itu lebih cepat mendapat dukungan dari Komisi Olahraga Nasional dan promotor papan atas. Mereka mengatur pertarungan besar, menentukan siapa yang layak tampil di televisi, dan akhirnya membentuk persepsi publik bahwa juara dunia hanyalah mereka yang memegang 4 sabuk itu. IBO tidak punya kontrak siaran besar dengan HBO, Showtime, atau ESPN. Tanpa siaran TV, sabuk mereka jarang terlihat di mata penonton umum. Dan dalam olahraga hiburan seperti tinju, apa yang tidak terlihat dianggap tidak ada.
Promotor besar lebih suka bekerja sama dengan badan yang memberi mereka fleksibilitas, termasuk membuat sabuk sementara atau versi Super Champion untuk kepentingan acara. IBO tidak mau bermain di wilayah itu. Mereka hanya punya satu juara di tiap kelas tanpa kompromi. Ironisnya, idealisme itulah yang justru membuat mereka ditinggalkan. Dan terakhir, ada faktor political recognition, pengakuan politik dari organisasi lain. 4 sabuk besar sudah saling mengakui satu sama lain sebagai world title. Mereka juga diakui oleh lembaga seperti The Ring Magazine dan Boxrec. IBO tidak termasuk dalam lingkaran itu. Mereka berada di luar sistem, seolah menjadi penonton dalam arena yang mereka juga cintai. Namun di balik itu semua, IBO tetap bertahan. Mereka tidak mengubah prinsip, tidak membuat sabuk versi aneh, dan tidak menjual gelar untuk promosi murahan. Mereka bertahan sebagai alternatif, bukan untuk menyaingi 4 sabuk besar, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa ada cara lain menjadi juara lewat kejujuran. Dan perlahan, pengakuan kecil mulai datang. Ketika Lennox Lewis menyatukan 4 gelar dunia pada tahun 1999, sabuk IBO ada di pundaknya. Kemudian Wladimir Klitschko menguasai kelas berat selama 1 dekade. Sabuk IBO juga ikut bersinar di pinggangnya. Bahkan Gennady Golovkin dan Anthony Joshua pun sempat membawa sabuk itu bersamaan dengan gelar utama lainnya. Mereka tahu satu hal, meski IBO tidak dianggap resmi oleh semua pihak, sabuk itu tetap mewakili nilai yang paling jarang ditemukan di dunia tinju modern, yakni kejujuran tanpa politik. Tapi bagaimana nasib IBO hari ini? Apakah masih relevan di era dominasi promotor besar dan siaran streaming global? Atau hanya akan menjadi bayangan dari 4 sabuk yang terus memimpin dunia tinju? Mungkin tidak semua orang menganggap sabuk IBO penting, tapi faktanya organisasi ini tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tidak tenggelam, hanya berjalan di jalur yang berbeda, jalur yang lebih sunyi tapi tetap konsisten. Di era modern seperti sekarang, di mana promotor besar dan platform mulai mendominasi panggung tinju dunia, IBO justru menemukan kembali ruangnya. Bukan lewat politik, bukan lewat uang, tapi lewat reliabilitas sistem yang mereka pertahankan sejak awal. Sistem komputer IBO yang dulu dianggap aneh dan terlalu ilmiah, kini mulai terlihat masuk akal di era digital. Di saat banyak badan tinju lain dikritik karena peringkat yang tidak konsisten atau karena terlalu banyak sabuk versi tambahan, IBO tetap setia dengan algoritmanya sendiri. Dan pelan-pelan kejujuran itu mulai dihargai kembali. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya pelengkap. Tapi bagi Joshua dan Golovkin, sabuk itu adalah simbol konsistensi. Sabuk yang tidak bisa dibeli dengan politik promotor. IBO juga menjadi rumah bagi banyak petinju yang tidak punya akses ke badan besar, tetapi ingin meraih pengakuan internasional lewat prestasi nyata. Namun harus diakui, hingga hari ini IBO masih berada di posisi abu-abu. Bukan organisasi kecil, tapi juga belum bisa menembus 4 besar. Media besar masih jarang menyebutnya dalam konteks unification fight. Meski begitu, Ed Levine dan timnya tidak pernah berhenti. Mereka tetap aktif melakukan verifikasi pertarungan, memantau statistik petinju, dan menjaga agar sabuk IBO tidak kehilangan makna. Tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada kontroversi, hanya kerja sunyi dan komitmen pada keadilan olahraga. Bagi sebagian penggemar sejati, sabuk IBO kini memiliki arti tersendiri. Sabuk yang mungkin tidak diakui dunia, tapi tetap dipegang oleh mereka yang percaya bahwa kemenangan sejati tidak perlu validasi dari politik.
Karena pada akhirnya relevansi bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling konsisten bertahan dengan prinsipnya. Dan dalam hal itu, IBO masih ada, berdiri tegak di tengah badai, menjadi saksi bisu bahwa kejujuran meski kecil tak pernah benar-benar mati. Mungkin suatu hari nanti sejarah akan berputar. Ketika dunia mulai jenuh dengan politik empat sabuk besar, mungkin mereka akan kembali menoleh ke arah yang selama ini diabaikan, ke arah sabuk hijau keemasan bernama IBO, simbol kecil dari keadilan di dunia tinju yang tak pernah benar-benar adil.